Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul dan melakukan aktivitas kita hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafi Hidayah. Saya adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan saat ini saya sedang menempuh semester 6. Oke, adapun tema yang akan saya bawakan hari ini yaitu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, bagaimana sih itu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Bagaimana? Ya, saudaraku sekalian, kita dapat dikatakan sebagai orang yang bersyukur apabila kita telah memenuhi 3 syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita mengakui dengan hati bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan syarat pertama agar kita dapat dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, yaitu mengakui dengan hati. Syarat yang kedua adalah hamba yang bersyukur adalah orang yang mengucapkan secara lisan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dan sangat cinta dipuji. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada satupun orang yang suka dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Oke, dan syarat yang ketiga adalah orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk beribadah. Nah, nikmat itu dari Allah dan kita gunakan untuk Allah juga. Nah, nikmat yang di sini adalah nikmat kesehatan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 jenis kenikmatan yang sering diabaikan oleh manusia. Yang pertama yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Nah, itu adalah salah satu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ya, kalau kita membahas tentang kesehatan, kita diberikan 2 mata, kita diberikan ginjal, jantung, mulut, telinga, kaki, dan itu semua ada fungsinya, ada gunanya. Coba kita lihat sekarang, mata kita gunakan untuk melihat, hidung kita untuk mencium aroma, tangan untuk memegang dan lain sebagainya. Bayangkan jika kita tidak ada tangan, pasti susah bukan untuk melakukan semua kegiatan kita. Kita diberikan ginjal yang utuh, diberikan jantung, paru-paru, hati, dan semuanya. Coba kita lihat, ada saudara kita yang dia gagal ginjal. Nah, dia harus mencari donor ginjal dan harga ginjal itu tidak murah. Harga ginjal itu sangat mahal, berpuluh-puluhan juta. Tapi betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ginjal yang utuh dan sekali lagi itu secara gratis. Jadi, di sini kita harus menjaga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Kita jaga, kita rawat, kita gunakan sebagaimana semestinya. Kita gunakan waktu luang kita untuk beribadah dan untuk hal-hal yang positif. Kita memiliki waktu yang sama. Satu hari itu ada 24 jam dan satu minggu ada 7 hari dan 1 bulan ada 30 hari. Semua waktu yang kita miliki itu sama, tapi tergantung bagaimana kita mengendalikan waktu itu tersebut. Dan ya, saya kira waktu luang itu bisa kita gunakan untuk berkumpul dengan keluarga, itu masih ada sisanya juga untuk kita gunakan beribadah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu tidak akan bisa. Saya kira cukup sekian, dan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, Witing Mulyo Jalaran Soko Ramoso. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.